Halo rekan Jati, selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini yang masih mendengarkan 103,6 Jati FM Daraf Banda Aceh. Rekan Jati, seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini ada obrolan menarik yang akan kita obrolin ya, seputar tema menarik yang sudah Anda lihat di berbagai media sosial Jati FM. Hari ini rekan Jati berbicara tentang yang namanya asma pada anak-anak ya. Tentu ini menjadi PR besar untuk orang tua sebenarnya. Bagaimana cara menangani dan bagaimana cara mengetahui si anak dalam kondisi asma. Dan tentu rekan Jati berbicara tentang yang namanya asma. Ini sebenarnya adalah penyakit yang secara umum sering terjadi dan tidak hanya orang dewasa, namun anak-anak juga rentan akan hal ini. Namun rekan Jati, sayangnya tidak semua orang tua tahu atau paham untuk mengetahui gejalanya, bahkan cara menangani permasalahan ini ya. Dan untuk itu rekan Jati, hari ini kita akan ngobrol banyak seputar penanganan dan mengetahui gejala atau tanda awal anak Anda mengenai asma ya. Dan untuk di pagi hari ini rekan Jati, saya tidak sendiri. Di studio saya saat ini sudah hadir narasumber di pagi hari ini, ada Dokter Bakhtiar, spesialis anak MKes. Beliau juga staf pengajar bagian ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, dan saat ini juga aktif rekan Jati di Rumah Sakit Zainal Abidin. Dan sebelum itu juga Dokter Bakhtiar ini punya salah satu tempat di mana mungkin Anda boleh banyak belajar dengan beliau, karena beliau juga salah satu eksekutif direktur International Institute of Pediatric and Child Health dari tahun 2019 hingga saat ini rekan Jati. Dan tidak cuma itu, beliau juga salah satu direktur eksekutif Pusat Kajian Kedokteran dan Kesehatan Aceh dan pemimpin redaksi jurnal kedokteran Nanggro Medica. Banyak sekali beberapa hal yang sudah dilakoni. Kira-kira kita ngobrol aja langsung boleh ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini Jati FM kedatangan dokter hari ini. Dan tentu berbicara tentang yang namanya asma nih dokter. Banyak beberapa anak-anak bahkan orang dewasa itu secara umum ya kita katakan bahwa mengalami ini. Dan kita nggak tahu awal mulanya ini sebenarnya kenapa bisa muncul penyakit asma ini. Banyak yang bilang asma ini karena bisa menular. Jadi banyak ketakutan yang terjadi. Sebenarnya asma ini apa sih dok, kalau boleh tahu? Ya, oke. Terima kasih ya, kita kembali ke duduk persoalan. Asma pada dasarnya itu adalah penyakit alergi, ya, jadi penyakit alergi. Jadi bukan penyakit infeksi seperti penyakit-penyakit lainnya yang bisa dipahami sebagai penyakit menular. Asma itu alergi. Alergi itu tidak menular. Alergi itu adalah penyakit yang diwariskan. Diwariskan artinya apa? Kalau orang tuanya, salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya itu punya bakat alergi atau bahkan ada asma, maka anak-anaknya juga punya peluang untuk terjadinya penyakit asma, karena pewarisan penyakit asma itu adalah penyakit pewarisan yang secara genetik dan tidak ditularkan. Penyakit yang ditularkan itu adalah penyakit-penyakit yang sifatnya disebabkan oleh infeksi, misalnya TBC itu yang ditularkan, atau infeksi saluran napas yang lain. Tapi asma adalah suatu inflamasi kronik, peradangan kronik pada saluran napas yang dipicu oleh berbagai faktor risiko. Misalnya bisa dipicu oleh rangsangan asap rokok, sehingga terjadilah semacam serangan asma yang ditandai dengan sesak napas. Dan kalau misalnya secara kita lihat nih dari bagian luar orang nih dok, misalnya kan anak-anak, kadang ada yang bilang, oh ini kok kelihatan jalannya sedikit membungkuk, kemudian baunya sedikit meninggi, dan dia ini mengalami yang namanya asma. Dan apakah itu mitos atau tidak kan kita nggak tahu nih. Jadi kita tanya sama pakarnya lebih paham. Silakan dok. Ada satu hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah asma itu identik dengan sesak napas.
Karena ketika serangan terjadi, maka orang kesulitan bernapas. Kesulitan bernapas yang ditandai dengan usaha napas yang melebihi dari usaha yang biasa. Kenapa? Kalau saluran intinya kembali lagi, asma itu adalah penyakit yang terjadi pada saluran napas, yaitu daerah bronkus. Bronkus itu setelah percabangan utama trachea, kemudian bronkus kiri makanan. Ketika terjadinya serangan asma, maka saluran napas ini menyempit. Karena di luar dinding luar dari bronkus itu ada otot polos. Ketika serangan asma terjadi, ada rangsangan pada otot polos ini, kontraksi dia, terjadilah semacam seperti mencekek gitu ya. Akhirnya lubang saluran napas yang tadinya normal menjadi menyempit. Begitu saluran napas menyempit, akhirnya apa? Kebutuhan oksigen yang harus dipenuhi pada anak itu tidak tercukupi. Akhirnya terjadilah usaha bernapas yang berlebihan untuk memenuhi jumlah kebutuhan oksigen. Tetapi ketika tidak terjadi serangan asma, saluran napasnya kembali ke ukuran normal, bunyi seperti bengek, wheezing kalau dalam istilah kedokteran itu wheezing, itu juga hilang. Jadi bunyi ngik-ngik itu pada seorang anak ketika serangan asma lebih disebabkan karena penyempitan saluran pernapasan. Ketika diobatin, saluran napas kembali ke ukuran normal lagi, ya nggak ada masalah, dia kembali hidup seperti biasa. Cuman ada orang yang menganggap, misalnya dikaitkan dengan bahu yang naik, apakah memang itu dikaitkan dengan asma? Kalau asmanya ringan itu tidak, karena begitu serangan selesai dia kembali kehidupan seperti biasa. Mungkin ketika asma persisten berat dan itu telah terjadi berulang-ulang, kerja otot-otot leher dalam rangka memenuhi kebutuhan oksigen tinggi, itu bisa berdampak seperti itu. Tetapi ini kecil ke arah peluang seperti itu. Penyakit-penyakit yang memunculkan bahu naik itu salah satu, misalnya ada penyakit saluran napas yang lain seperti bronkiektasis, di mana kerusakan jaringan parunya udah luas sehingga dia butuh pernapasan yang ekstra terus-menerus, sehingga keterlibatan otot-otot di otot-otot bantu pernapasan di leher, sehingga itu menampilkan semacam bahu yang naik. Biasanya pada asma itu jarang, kecuali ketika serangan terjadi. Dan kalau misalnya dok, kita mau tahu nih, si anak ini bisa kita pahami dia sedang mengalami asma, gejalanya apa aja dok? Dan kalau anak-anak biasanya ketahuan itu di usia berapa? Ya. Kita kembali kepada persoalan bahwasanya semua penyakit itu menimbulkan gejala klinis. Asma itu identik dengan sesak napas. Itu kalau udah keluhannya agak berat ya. Tetapi pada keluhan yang ringan itu biasanya kadang-kadang cuma batuk-batuk aja. Batuk-batuk. Tetapi identiknya seperti per definisinya itu inflamasi atau peradangan pada saluran napas, utama itu bronkus. Itu ditandai kalau kita dengar pakai stetoskop itu udah bunyi bengek, wheezing. Berarti kedengaran langsung ya? Kedengaran. Kemudian kalau anak datang dengan suara mengi yang seperti itu, kita berpikir ke arah asma. Kemudian kita juga berpikir banyak penyakit lain yang menimbulkan hal yang sama. Salah satu penyakit yang mirip dengan asma adalah bronkiolitis. Bronkiolitis ini adalah infeksi, tapi dia yang terjadi pada saluran napas paling ujung. Setelah bronkus, nanti bronkus ini terbagi 3 segmen, ada primer, sekunder, tersir, baru nyampe ke saluran-saluran napas kecil namanya bronchiolus. Kalau terjadi infeksi dan peradangan yang dipicu oleh infeksi di daerah ini namanya bronkiolitis, anaknya juga wheezing. Kenapa? Mekanisme tapi berbeda. Kalau pada asma penyempitan karena rangsangan alergi tadi, pada bronkiolitis bengkaknya permukaan epitel dari saluran napas di bagian dalam di daerah ujung. Ketika dia bengkak atau sembab, lubangnya kecil juga. Dan itu juga wheezing juga ya? Wheezing juga, tetapi ada beda. Kalau kita jeli, begitu kita periksa saluran napas, bunyi saluran napasnya dengan stetoskop, kita bandingkan berapa lama bunyi yang muncul ketika narik napas dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuang napas. Pada asma
waktu narik napasnya pendek, waktu buang napasnya panjang. Oh gitu. Karena banyaknya udara yang terperangkap karena sumbatnya di daerah pangkal. Sedangkan bronkiolitis antara narik napas dengan buang napas dia hampir sama karena habis bronkiolus di struktur saluran napas paru-paru itu langsung namanya alveoli, dia pendek, udara yang terperangkap sedikit. Itu salah satu yang bisa kita tandai kalau kita bisa melihat ini sesak nih. Itu satu yang gampang. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan nebulisasi dengan Ventolin misalnya, atau nama kimianya kan salbutamol ya. Kalau habis dinebulisasi bengeknya hilang dan dia nyaman gitu nyaman ya. langsung, berarti itu udah 90 sekian persen itu memang asma. Dalam keadaan kita ragu misalnya nih, pusing mikirnya iya dan tidak, udah nebu aja dulu. Begitu dinebu hilang, udah asma. Karena nggak mungkin penyakit bukan asma sembuh dengan obat asma. Nah, itu. Sementara pada penyakit yang satu lagi namanya bronkiolitis yang sering menyerang anak-anak usia di bawah 2 tahun. Kalau di nebu dia nggak ada perubahan, dia tetap sesak. Karena persoalannya bukan penjepitan yang terjadi, tetapi bukan menjepit arah luar lalu mengecil saluran napas, tetapi dari arah dalamnya mukosa selaput lendirnya yang bengkak. Nah, itu. Dan bisa jadi sebenarnya kayak ada yang bilang nih kayak sakit dada. Nah, kemungkinan memang efek dari itu ya dok ya? Ya, efek psikologis ketika seseorang susah bernapas, cemas kan, asam lambung naik. Iya, jadi udah panik sendiri ya dok panik ya? sendiri, akhirnya ya udah merasa nyeri kepala, pusing. Ya Ada kan? komplikasi akhirnya dok ya? Kemana-mana. Dan untuk Anda rekan Jati, menarik sekali obrolan kita hari ini ya. Anda nanti boleh rekan Jati berpartisipasi bersama kami di sini di 065141036 atau juga bisa di 08116821036. Dan dok, misalnya nih kayak ibu rumah tangga, kita katakanlah selama ini mungkin tidak pernah tahu ada anaknya yang sesak. Seperti dokter bilang kayak anak yang asma itu biasanya di usia 2 tahun mungkin akan sudah terlihat seperti itu. Dan kalau memang ada keluarga kita yang asma, pertolongan pertama yang harus kita lakukan apa sih dok? Kita yang perlu kali pahami adalah bahwa asma itu kan penyakit yang sifatnya genetik, dibawa secara keturunan, bukan ditularkan. Pewarisan genetik ini itu bakat yang sudah ada, seperti seperti ibaratnya kain berminyak. Kalau kain berminyak, bagaimana supaya kain itu jangan terbakar? Ya jangan dekat dengan api. Dalam pengertian asma apa? Ibarat kain berminyak, bakatnya sudah ada, pemicunya yang ditiadakan. Misalnya orang tuanya suka merokok di rumah. Kalau udah tahu anaknya berbakat asma, ya jangan merokok di rumah, jangan bakar sampah. Bakar sampah yang asapnya ke rumah semua, itu salah satu. Yang kedua yang perlu penekanannya adalah orang yang asma itu sekali asma ya tetap asma. Karena itu kan penyakit yang genetik, memang dibawa secara genetik. Perlu penekanannya adalah apa yang kita lakukan di luar serangan, apa yang dilakukan ketika serangan terjadi. Serangan terjadi maksudnya adalah ketika orang dalam keadaan sesak sekali, ngik-ngik, napasnya susah. Apa yang dilakukan ketika serangan terjadi, atau nama lainnya serangan asma? Kembali kepada prinsip mekanisme penyakit, bahwa asma adalah penyakit yang mengenai saluran napas. Saluran napas daerah bronkus, habis trakea, cabang kiri, cabang kanan namanya bronkus. Mekanisme dasarnya adalah penyempitan. Kerja kita apa? Lebarin. Napas yang sempit itu, yang ada pencekikan dari arah luar dari bronkus itu, menghasilkan saluran napas yang sempit dan sesak karena kebutuhan oksigen tidak terpenuhi. Orang saluran napas yang sempit itu ketika dia maksa udara keluar masuk akan bunyi. Maka tugas kita yang pertama adalah mengembalikan kondisi saluran napasnya itu ke kondisi normal, yaitu kita lebarin. Lebarinnya apa? Penjepitan yang terjadi pada saluran napas tadi dipotong sinyal saraf simpatis yang merangsang otot polos yang melingkari itu, sehingga nanti tidak ada rangsangannya, sehingga nanti dia akan kembali melebar
kembali. Nah, ketika serangan terjadi, maka bantuan daruratnya itu supaya si anak tidak terjadi kekurangan oksigen yang panjang, segera ke tempat pelayanan kesehatan untuk dilakukan nebulisasi. Misalnya Ventolin yang merek dagangnya, atau nama kimianya itu sebenarnya adalah salbutamol. Ya. Dinebulisasi artinya apa? Diterapi secara menghirup. Kenapa menghirup? Kenapa nggak main suntik? Karena obat itu target yang harus segera dicapai adalah saluran pernapasan. Segera. Nah, kalau kita main suntik misalnya dengan obat-obat anti alergi, nanti kerjanya lama, sesaknya tidak selesai-selesai. Jadi masalah baru ya dok? Iya, masalah baru lagi. Apalagi obat-obat yang disuntik yang sifatnya obat-obat steroid itu juga punya efek kemana-mana kan. Makanya paling nyaman langsung dinebulisasi ketika serangan terjadi. Begitu saluran napasnya nanti akan kembali normal, bunyi ngik-ngiknya itu akan hilang, anaknya akan bernapas seperti biasa. Karena penyakit saluran napas yang namanya asma itu sifatnya reversible. Reversible itu saluran napas yang sempit itu bisa kembali ke kondisi semula. Itu satu yang kalau dia tidak punya pengalaman untuk menangani sendiri. Tetapi biasanya ibu-ibu yang anaknya memang asma, apalagi mungkin dirinya juga asma. Itu udah standby kayaknya ya. Sudah standby. Ada obat yang ini yang semprot itu ya, yang dok? disemprot sendiri. Cuman masalahnya adalah anak-anak yang kurang dari usianya di bawah 6 tahun. Itu nggak boleh dok? Bukan nggak boleh, nggak tercapai tujuan karena susahnya berkoordinasi. Karena obat begitu dia narik, caranya kadang-kadang salah. Caranya salah yaitu ketika obat yang harus dihirup itu nantinya obat itu harus sampai ke cabang bronkus itu. Kadang-kadang orang begini sambil buang napas sambil nembak itu. Akhirnya obatnya berputar-putar di kerongkongan sementara nggak nyampe ya dok? Nggak akan nyampe. Padahal penyakitnya itu terjadi di saluran pernapasan di cabang bronkusnya. Bagaimana cara yang bagus? Berarti si anak itu harus bisa berkoordinasi. Dan kadang-kadang anak-anak nggak paham ya dok ya? Nggak paham, kita suruh A dia buat B. Akhirnya semua obat yang ditembakkan secara inhaler itu cuman berputar-putar di kerongkongan. Padahal sasarannya kita itu bukan ke kerongkongan, harus tiba di cabang utama bronkus saluran napas. Itu. Kalau cara yang benar, kalau anaknya udah di atas 6 tahun, kita bisa berkoordinasi, bisa diajarin. Caranya yang benar adalah dia buang napas dulu sampai habis. Begitu dia mau mulai narik napas pertama, langsung obatnya ditekan trek. Obat yang akan masuk di saluran napas nanti sejalan dengan dia narik napas dalam jumlah yang besar, obatnya akan sampai ke tujuan. Itu. Dan ini susah dicapai kalau anaknya di bawah 6 tahun. Jadi inhaler yang sistem ditembak itu waktu narik napas itu biasanya dipakai pada anak-anak di atas 6 tahun. Dan itu juga direkom untuk orang dewasa juga. Orang dewasa juga, bisa ya dok ya. Dan ada dok yang menanyakan melalui WhatsApp Jati FM di obrolan kita hari ini. Dok, sebenarnya benar tidak ya kalau misalnya orang asma itu kita nggak boleh makan satu piring? Karena katanya nanti juga yang makan piring selanjutnya juga akan mengalami asma juga ya. Ini ketakutan nih dok. Dan kemudian juga ada Ibu Ratna di Long. Pertanyaannya, dok, anak saya asma dan saya baru tahu di usianya 3 tahun. Dan saat ini anak saya di usia 5 tahun. Ada nggak dok olahraga yang memang sesuai untuk anak asma? Karena saya takut kalau terlalu capek nanti asmanya kambuh. Nah, silakan dok. Oke. Saya kembali kepada duduk perkara, duduk persoalan pemahaman bahwa asma asma itu adalah penyakit alergi. Penyakit alergi itu penyakit yang diwariskan. Sementara penyakit menular adalah penyakit infeksi. Contohnya misalnya tuberkulosa, itu kan ditularkan lewat pernapasan. Ada anak TBC, batuk-batuk, kuman TBC-nya bersemburan ke udara, lalu kehirup kita dan bisa kena. Atau COVID yang heboh-heboh COVID terakhir. Ada virus SARS-CoV-2 di saluran napas, orangnya batuk, kumannya kesembur ke udara, kehirup jadi. Asma adalah penyakit alergi. Munculnya serangannya itu karena sensitivity
tingkat sensitif dari saluran napas yang diperantarai pergerakan saluran napas itu oleh saraf-saraf otonom, itu lebih kepada bakat alerginya. Jadi mau orangnya duduk berhadap-hadapan itu tidak ada masalah karena bakat genetik tidak diturunkan lewat pemindahan antar pernapasan, tetapi diwariskan secara keturunan. Itu. Jadi untuk ibu-ibu jangan khawatir lagi ya. Jangan khawatir, duduk aja dekat-dekat, dampingi aja anaknya. Jangan gara-gara asma anak satu dikucilkan. Bener, piringnya dibedain. Nanti ujung-ujungnya stres dia. Makin stres makin serangan asma makin sering muncul. Ya. Dan olahraga tadi dok, apa tuh yang cocoknya? Olahraga sebenarnya semua olahraga bisa, cuman tinggal menyesuaikan dia dengan kemampuan pernapasan. Kemampuan dia ya dok ya? Intinya adalah bahwa sekali lagi penyakit alergi itu kalau kita identikkan dengan kain, itu kan kain berminyak. Nah, kain berminyak itu supaya tidak terbakar bagaimana? Jangan dekat dengan api. Hindari faktor pemicu. Jadi yang perlu dilakukan adalah berolahraga di suasana di mana udaranya bersih. Nah, itu dan tidak ada polusi udara di situ. Nah, yang kedua, dengan sering-sering berolahraga, daya kapasitas parunya kan bertambah. Tingkat sensitivitasnya rangsangan alergi nanti akan menurun, itu yang diharapkan itu. Kalau olahraganya misalnya dipaksakan di daerah-daerah yang penuh dengan polusi, ujung-ujungnya anak itu akan gampang sekali juga akan terserang asmanya. Dan ada juga nih dok yang hari ini yang masuk ke WA Jati FM ya, Ibu Risna di Ketapang. Dok, apakah penyakit asma itu ada kemungkinan sembuh atau tidak? Gimana nih dok? Sekali lagi, asma adalah penyakit yang diwariskan secara genetik. Yang namanya genetik untuk sembuh total sih tidak. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menghindari faktor pemicu sehingga serangannya tidak terjadi. Seseorang anak yang asma dia akan tumbuh menjadi asma sampai kapanpun, cuman nanti tingkat serangannya yang berkurang melalui tingkat sensitivitas yang berubah ya di saluran pernapasannya. Jadi dia tetap dibawa bakatnya sampai tua dan dia juga bisa nanti akan menurunkan ke anak berikutnya. Mengenai misalnya berapa kemungkinan seorang anak yang punya orang tua asma akan asma, kita kembali kepada teori pewarisan genetik ya, bukan warisan harta ya. Warisan nggak cuma warisan harta aja ya ada ya, warisan penyakit juga ada. Jadi warisan yang paling tidak bagus adalah mewariskan asma. Warisan yang paling bagus kan mobil mewah, rumah mewah kan. Ini berapa persen kemungkinan apakah seorang ibu yang asma nanti semua anak-anaknya asma? Juga tidak. Nanti dalam ilmu pewarisan genetik itu nanti ada dikenal dengan resesif dan dominan. Kalau pewarisan dominan pasti salah satu anaknya itu akan asma. Tetapi kalau semua nanti diwariskan secara resesif, bisa jadi nanti muncul di generasi berikutnya nanti baru muncul lagi. Jadi itu jadi tidak semua kalau orang ibunya asma, anaknya asma juga tidak. Dan berarti memang sudah dipastikan genetik ya dok ya. Dan kalau misalnya penderita asma itu sendiri dok, boleh nggak misalnya kayak dia suka piara kucing, piara anjing kita katakan yang memang kan itu kan kayak kucing bulunya yang sering kita pegang misalnya, itu bahaya nggak dok atau gimana? Sekali lagi kembali kepada prinsip inflamasi ya, peradangan yang terjadi pada serangan asma sebagai penyakit genetik. Yang perlu dipahami adalah bahwa asma itu kalau kita identikan kehidupan sehari-hari, sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi seperti kain berminyak. Kain berminyak supaya nggak terbakar bagaimana? Jangan dekat dengan api. Pada asma bagaimana supaya serangannya jangan terjadi? Jangan ada faktor pencetus. Salah satu faktor pencetus itu adalah bulu-bulu binatang seperti kucing itu. Makanya kalau dalam keluarga ada anak yang menderita asma, sebaiknya ibu atau keluarga itu jangan hobi memelihara kucing. Karena itu sama dengan membawa pemicu terhadap
kesehatan anaknya sehingga asmanya gampang kumat gitu ya. Nah, Berarti itu salah satu pencegahannya ya dok ya? ya, jangan ada memelihara binatang seperti kucing, anjing di rumah karena ada di bulu-bulu si kucing itu yang berterbangan waktu bergerak atau bulu-bulu yang jatuh di ambal misalnya, itu akan jadi pemicu untuk terjadinya serangan asma. Dan kayak dokter bilang tadi kan kalau asma itu adalah awalnya itu kan alergi ya yang timbul kepada si anak. Tapi sebelum kita bahas terlalu panjang nih dok, kita angkat telepon yang masuk dulu di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Yang ini Mbak. Oke, Bu Kiana boleh dikecilkan suara radionya? Ya, memang sebenarnya. Oke, Bu Kiana mau nanya apa? Sebenarnya dari tadi kan masuknya susah, ada apa, nggak bunyi gitu kan? Salam kenal dengan Dokter Basiar ya. Kebetulan hari ini pembahasan memang di sisi susah. Kalau dibilang adalah kan. Jadi saya lihat hari ini itu keluarganya nggak ada sesak, tapi dianya kena gitu. Sementara keluarganya tidak ada asma ya, Bu? Halo? Halo Ibu Kiana? Baik, terputus. Nanti ya buat Anda rekan Jati bisa bergabung lagi bersama kami. Dan berbicara tadi kayak kata dokter sendiri dok, kalau dokter bilang kan ini adalah alergi yang terjadi pada saluran pernapasan. Dan kemudian kita tahulah dengan asma ya. Kalau misalnya dok, pengobatan secara jangka panjangnya atau juga jangka pendeknya, ini seperti apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita membahas lagi, ada telepon yang masuk lagi dok, kita angkat dulu. Iya. Baik, terputus ya. Dan untuk Anda rekan Jati boleh nanti mencoba lagi telepon di 0651411036 atau juga boleh di 0811682136. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam kembali putus ya. Baik, Ibu Kiana silakan. Iya, nyambung lagi dan sisi keluarga dengan makanan pintunya itu. Iya, jadi keluarganya tidak ada asma ya? Ada sesuatu kan? Tapi Kiananya hari ini dokter minta solusi juga nih ya. Itu saya kurang kalsium. Jadi kalau saya ngomong sedikit capek, masuk tak? Gitu ya. Terus gini dok, kebetulan ini bentuk yang saya harapkan kan untuk menghambat gizi untuk sesak gitu. Ada nggak makanan lain yang bisa kita tambahkan gitu? Sisi makanan kampung, obat-obat tradisional bisa nggak? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terkait pertanyaan dari Ibu Kiana ya, tentang ada yang memang anggota keluarganya asma tapi ibu bapaknya sepertinya tidak mewarisi asma ini dok. Dan kemudian Ibu Kiana juga mengalami kurang namanya kalsium, jadi kadang bawaannya juga sesak. Dan apa sih makanan atau obat-obat yang boleh ada di rumah seperti obat tradisional? Memang kadang orang tua takut kan dok kasih obat kimia terus, jadi dicari tahu apa gitu. Silakan dok. Pertanyaan bahwa Kiana ini siapa anaknya? Iya, cucunya katanya ada tetangganya. Cucunya sesak, sementara dalam keluarga tidak ada ayah dan ibu sesak. Kembali ke persoalan teori pewarisan. Ada yang diwariskan genetik secara dominan, ada yang resesif. Kalau kita mau telusuri ada pewarisan atau tidak, kita tidak cukup berhenti di tingkat ibunya, satu generasi di atasnya. Mungkin juga di tingkat neneknya, di atas 2 generasinya mungkin ada keluhan yang sama yang seperti itu. Yang itu satu. Yang kedua, apakah si anak yang sesak yang disampaikan tadi itu betul asma atau tidak? Itu yang perlu dibuktikan dulu. Karena begitu banyak penyakit dengan sesak napas. Mulai dari asma itu sendiri, kemudian ada penyakit yang namanya Crohn yang menyerang daerah laring bagian paling atas.
ada penyakit yang namanya bronkitis, ada penyakit nanti yang namanya pneumonia. Nah, jadi begitu banyak penyakit-penyakit yang lain yang keluhannya itu sesak napas. Makanya yang perlu dibuktikan dulu yang pertama itu anak sesak napasnya karena asma atau karena penyakit yang lain. Apakah anak tadi sudah dibawa berobat ke sarana kesehatan atau belum? Ada kebiasaan orang tua kalau anak sesak langsung identiknya asma. Iya. Lalu dia beli obat asma sendiri, asmanya nggak sembuh-sembuh. Iya. Nah, kadang pemikiran yang seperti ini juga ada di sarana-sarana kesehatan yang di tempat penanganan penyakit sendiri, misalnya di unit-unit gawat darurat. Begitu anak datang dengan sesak langsung dinebu, kemudian begitu 2 kali dinebulisasi dengan salbutamol itu tidak selesai-selesai, baru bingung kok nggak selesai-selesai. Ada sering penyakit yang mendasari ternyata bukan asma, tetapi adalah penyakit infeksi namanya pneumonia. Pneumonianya infeksi yang terjadi paling ujung dari saluran pernapasan, yang salurannya yang paling akhir. Di situ mekanismenya bukan penyempitan, tetapi adalah udara yang tiba, yang sampai di daerah paling ujung yang namanya alveoli tidak bisa dipindahkan ke sistem sirkulasi. Orangnya juga megap-megap. Pertanyaannya, oke, misalnya dalam keluarga tidak ada pertanyaan penegasan yang tadi itu, apa udah pernah dicari ke generasi di atasnya lagi? Karena pewarisan ada dominan, ada resesif. Iya. Yang kedua, apakah memang benar asma atau ada penyakit lain? Iya. Ada penyakit namanya bronkiektasis. Kerusakan saluran pernapasan itu terjadi karena adanya infeksi yang mendasari. Apakah itu yang muncul atau bukan? Itu kan perlu ini dulu. Kita nggak tahu nih apakah memang sudah ditegakkan diagnosa asmanya atas dasar pemeriksaan secara medis atau hanya pemahaman sepihak. Nah, itu kita kan nggak tahu. Benar. Berarti memang untuk lebih mengetahui itu harus dicek dong. Dicek dulu. Iya. Bagaimana cara ngecek si anak yang asma itu atau yang terduga asma? Bisa kita tes dalam keadaan sehat. Saluran napasnya kita suruh hirup bahan-bahan yang sifatnya merangsang saluran napas. Cara sederhana misalnya anaknya selama ini kalau kena asap rokok langsung sesak. Kita coba aja si anak ditaruh dalam keadaan sehat, lalu asap rokok ditiup di sekitar dia, lalu dia hirup asap rokok yang dilepaskan oleh orang lain itu. Kalau tiba-tiba lama-lama dia langsung sesak, berarti itu memang asma. Jadi namanya itu tes provokasi. Ada juga yang langsung dihirupkan ke saluran napasnya. Begitu muncul sesak tiba-tiba dia, berarti dia salah satu itu kan bakat alergi ada. Itu cara yang paling sederhana. Jadi bisa dites ketika dia sehat, lalu diprovokasi udara yang tidak bagus ke saluran napas, si anak diharapkan dia akan menghirup itu dan akan muncul serangan asmanya. Kalau itu terjadi berarti si anak betul asma. Tetapi kalau dihirupkan dengan cara seperti itu, tes provokasi itu tidak terjadi, jangan-jangan dia bukan asma, sesak karena penyakit yang lain. Baik dok, ada penelpon masuk, kita angkat dulu ya dok ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Putri. Iya, dengan Ibu Zubaidah pasti. Betul kali. Oke, Bu Zubaidah mau nanya apa? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Suara dokter merinding deh dengarnya. Kenapa nih tuh? Kenapa? Bunyi gitu. Iya, kira-kira bunyi dari radio di rumah atau enggak? Bukan ya? Aku di dapur, radio di agak jauh nih. Oh, berarti bisa jadi mungkin ada gangguan untuk telepon saat ini, Ibu Zubaidah. Tapi nggak apa-apa, boleh. Mau nanya apa nih? Oke, gini ya dok ya. Nggak nyaman enggak nih? Ya duk gitu ya. Oke, baik. Oke. Ini pertama nih. Gini, kebetulan kan kalau kami di sini dokter Pinang, memang sih kalau dokter kira ini nggak nyambung. Kami kan jemur pinang dok. Itu kan waktu dijemur itu udah kering kulitnya, baru kami kupas kulitnya. Jadi kebetulan kemarin tuh ada anak tetangga saya, kan mamanya kan kupas kulit pinang dok. Habis itu anaknya terasa agak sesak gitu dok. Dibawa ke rumah sakit, diagnosa katanya anaknya kena asma katanya.
Nah, sedangkan dibilang mamanya kayaknya bukan, anak saya nggak ada riwayat itu, nggak ada keturunan penyakit kayak itu. Mereka bilang kan susah kan. Kalau orang kampung bilang itu kan yang kami tahu itu kan ada keturunan yang sakit itu, makanya bisa anak kita juga kena katanya. Jadi kalau dilihat dari keturunan dari pihak mama ataupun ayah nggak ada yang bisa sakit itu. Dibilang mamanya ini karena mungkin terhirup debu dari kulit pinang itu. Enggak, kata dokternya, bertekak dokternya. Sampai dibilang nih anak ibu harus dibawa ke bandar. Harus dirawat intensif. Sebab dia memang dah sesak kali dok. Maksudnya walaupun udah ditaruh oksigen di hidung, tapi enggak. Tapi mamanya yakin ini anaknya bukan sakit karena penyakit, tapi karena debu. Debu tadi dari pinang itu ya? Iya, debu pinang itu. Itu sebenarnya tuh tapi memang setelah barang 3 hari sembuh anaknya. Ini apakah sebenarnya ini memang betul-betul gejala asma atau sesak dok? Soalnya sampai sekarang alhamdulillah nggak ada lagi penyakit tuh. Oke, baik. Dan dari pihak rumah sakit dah divonis ini sesak katanya. Udah parah malahan katanya. Soalnya udah matanya pun waktu dia tarik napas payah kali, dah agak melek-melek itu. Baik. Itu aja saya mau nanya sama dokter. Iya, terima kasih Bu Zubaida. Sama, assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada ini ya dok, pengaruh ya dari lingkungan menjemur pinang. Iya benar. Dan ternyata kan kayak dokter bilang tadi, kayak misalnya kalau memang di keturunannya nggak ada nih yang asma, misalnya ibu bapaknya nggak, kayak dokter bilang lihat mungkin di neneknya lagi ya seperti itu. Dan dites dengan tes provokasi namanya. Berarti nggak cuma provokasi secara orasi ya, tapi justru asma ini juga ada tes provokasi ya. Seperti pertanyaan Ibu Zubaida tadi menarik memang tentang kadang bisa jadi ya kayak dokter bilang dari asap atau apa memicu ya. Dan apakah ini memang mungkin ada riwayat alergi sendiri dok, tapi bukan alergi yang menyebabkan asma, atau seperti apa dok masalah ini? Kita pahami bahwa penyakit alergi itu tidak hanya terjadi di saluran napas. Nah, itu satu. Yang kedua, alergi juga tidak hanya menyerang bronkus yang penyakit asma tadi. Ya, karena per definisi bahwa yang dimaksud dengan asma adalah serangan yang terjadi napas yang sesak dengan pemicu dasarnya itu adalah gangguan di tingkat bronkus, di saluran napas itu. Sementara saluran napas itu kan dimulai dari lubang hidung sampai ke paling ujung di sana, alveoli. Ada satu penyakit lain namanya angioudem. Kalau cerita Bu tadi, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Zubaida. Ada anaknya sampai matanya bengkak. Jangan-jangan ada satu penyakit itu namanya angioudem. Angioudem itu adalah penyakit alergi yang serangannya justru bukan di tingkat saluran napas yang paling bawah itu, tetapi di daerah laringnya yang bagian atas, bengkak semua, ke mata-mata juga sembab. Nah, ujung-ujungnya di saluran napas atas itu, di daerah laring itu juga menyempit, sehingga dia kesulitan bernapas juga. Tetapi kejadiannya bukan di tingkat bronkus tadi, di cabang-cabang saluran napas di dalam itu. Jangan-jangan itu karena kalau asma itu nggak ada orang ketika sesak sekalian bengkak kelopak matanya. Nah, kalau udah tingkat bengkak kelopak mata, kemudian kenapasnya sulit dan tiba-tiba setelah terpapar dengan debu, jangan-jangan mungkin pada saat yang bersamaan si anak juga makan makanan tertentu, kebetulan aja serangan yang muncul dengan periode antara dia makan makanan sampai munculnya sesak bersamaan dengan dia berhadapan-hadapan dengan pinang itu tadi. Nah, karena yang namanya asma tidak ada orang sampai bengkak kelopak mata. Benar. Berarti kemungkinan dia nggak asma ya? Kemungkinan tidak asma, benar, tidak ada pewarisan genetik. Benar. Nah, jangan-jangan itu ada suatu penyakit namanya angioudem. Angioudem itu kan saluran napasnya juga sembab, bengkak, dan ditandai dengan bengkaknya bagian-bagian yang lain dari saluran napas. Itu. Efeknya ya dok ya? Iya, sehingga tetap nyempit
Tetapi sempit saluran napas itu bukan di tingkat bronkus tadi, tetapi di tingkat laring, di pangkal awal. Sehingga organ-organ di sekelilingnya juga ikut. Salah satu yang bisa kita tandai adalah bengkaknya kelopak mata. Itu. Dan berarti bisa jadi si anak tadi nih ada gejala alergi ya. Alergi secara menyeluruh yang lain. Dan mungkin selama ini orang tuanya belum pernah tahu nih. Ya, jadi karena tadi serbukan dari si pinang ini yang bikin memicu dia. Dan ada juga nih pertanyaan nih dok, dari Abua di Ule Karing. Kita tahu udara dingin itu kan menyebabkan asma kambuh. Nah, biasanya anak-anak suka es. Ya, boleh nggak anak penderita asma minum es? Ya, biasanya yang dilarang ini makin dicari. Nggak boleh makan coklat, dia makan. Itu paling enak memang. Itu gimana dok? Udara dingin itu bisa memicu terjadinya serangan asma. Gimana caranya? Karena kita kembali kepada prinsip bahwa penyempitan saluran napas di tingkat bronkus tadi itu kan adanya otot polos yang melingkari. Otot polos itu ada sinyal yang merangsang seperti kita lihat kabel listrik gitu, yang merangsang ke situ, terjadi rangsangan, terjadilah penjepitan. Suasana dingin itu bisa merangsang sistem saraf simpatis yang memicu terjadinya serangan asma pada anak yang berbakat. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu harus dihindari. Dan kalau misalnya memang si anaknya mungkin bisa mengkondisikan ya nggak apa-apa ya dok ya. Apa-apa. Balik lagi kemampuan dia ya berarti. Yang kedua tingkat asma itu kan tidak sama semua, kan ada tingkat serangan asma yang berat, ringan kan. Kalau yang ringan kadang-kadang beberapa jam tanpa diobatin pun sembuh sendiri kadang-kadang. Hanya saja mungkin dia akan kambuh ya dok. Ya, kambuhnya berulang-ulang itu. Oke. Baik, untuk Anda rekan Jati, Anda boleh menanyakan apa mungkin menurut Anda yang selama ini Anda alami ya, karena waktu kita nggak banyak lagi, nggak kerasa ya dok ya, waktunya tuh tinggal dikit lagi loh. Ya, tinggal 15 menit lagi. Oke, kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Susiana kembali ya. Oke, Bu Curkiana mau nanya apa lagi nih? Ini makanan yang untuk optimal untuk anak-anak gejala penyakit asma itu apa bagusnya? Apa Bu? Gimana? Makanan. Oh, makanan, baik. Anak optimal. Baik. Yang bagusnya apa yang harus kita perhatikan. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan dari rekan Jati juga nih dok melalui WhatsApp Jati FM terkait dari makanan juga ya. Ada nggak makanan yang harus kita perhatikan untuk anak yang memang asma dok? Alergi itu spesifik bagi seseorang. Benar. Ya. Ada orang misalnya alergi terhadap semua jenis makanan. Apa yang dimakan alergi semua. Ya. Sementara ada orang tertentu alergi telur, ada orang tertentu cuma udang doang. Nah, ketika kita mau menyuruh atau menyarankan kepada seseorang nggak boleh makanan ini, nggak boleh makanan itu namanya ada tes, namanya juga tes substitusi namanya ya, dalam melihat alergi makanan, uji tes substitusi. Begini, si anak ini asma, lalu bagaimana supaya asmanya jangan kumat serangannya. Lalu kita nyarankan dia untuk tes ini makanan apa, dia dilarang. Uji substitusi aja, tes substitusi. Situ kelihatan ya dok. Misalnya kita juga hari ini kita tes udang misalnya. Dari pagi dia nggak boleh makanan apapun yang lain yang sifatnya kita duga alergi. Nah, pagi kita kasih aja suruh makan udang sama dia. Siang makan udang. Kalau pagi makan udang, siangnya udah mulai megap-megap, berarti itu udang itu jadi pemicu. Besoknya udah nggak udang atau bila perlu kita kasih obat sehingga dia sembuh. Besoknya kita cari lagi makanan apa yang terduga. Oh misalnya dia coklat dengan merek ini gitu. Kita tes aja. Oh ternyata nggak ada masalah, ya biarin aja. Jadi tidak semua makanan harus dipantang. Kalau semua makanan dipantang, ujung-ujungnya nanti jatuhnya ke gizi buruk. Benar. Gizi buruk, gizi nggak ada, berpikir nggak mampu, ujung-ujungnya nanti juara kelas, tapi juaranya juara 40. Dan ini yang kasihan ya dok ya. Jadi sebenarnya ini juga tidak harus
dokter terus yang berperan, tapi orang tua ya. Orang tua paling tahu setelah makan makanan apa dia gampang kumat. Benar. Nah, itu makanan yang harus dihindari. Caranya seperti itu tadi, karena bagaimanapun yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah harus tahu bahwa periode anak adalah periode tumbuh kembang. Benar. Dalam periode tumbuh kembang ini semua kebutuhan harus dipenuhi sehingga seorang anak akan tumbuh dengan optimal. Tumbuh kemampuan perkembangan secara emosional, kemudian pertumbuhan secara fisik tercapai. Untuk menyokong tumbuh kembang ini dibutuhkan unsur gizi yang cukup. Kalau semua makanan dipantang, ujung-ujungnya unsur gizinya nggak cukup. Benar. Makanya kita harus uji itu tadi, uji yang selektif itu. Makanan apa yang kira-kira kita tes. Atau orang tuanya udah tahu, begitu dikasih makanan itu langsung kumat. Itu aja. Jadi yang udah jelas-jelas setiap dia makan sifatnya alergi, itu aja yang harus dihindari. Yang tidak alergi dia, walaupun tetangganya kalau makan udang alergi, dia tidak pernah alergi dengan udang, ya udah dia boleh makan. Jadi tidak bisa kita memvonis secara general. Oh, orang asma nggak boleh makan udang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kadang-kadang sifat alergi terhadap makanan tertentu itu spesifik. Iya. Jadi harus dites atau pengalaman orang tua. Benar. Ya. Jadi lagi-lagi perhatian khusus dong buat dari orang tuanya untuk anaknya ya dok ya. Iya. Dan gak kerasa dok, waktu kita juga di penghujung obrolan kita hari ini. Mungkin dokter boleh deh berbagi informasi untuk menjaga tipsnya untuk merawat anak asma dok. Apa aja yang harus dilakukan? Saya perlu tekankan bahwa yang pertama yang perlu dipahami adalah bahwa asma itu sekali lagi adalah penyakit alergi. Dan alergi itu adalah alergi yang menyerang saluran napas yang namanya adalah bronkus. Kalau alerginya menyerang bagian napas yang lain itu kan bukan asma. Banyak anak yang kesannya sesak, sumbat hidung, itu kan penyakit namanya rinitis alergi. Karena anak tidak punya alternatif bernapas mengalihkannya ke mulut, dia maksa terus lewat hidung, hidungnya sudah sumbat, ya kelihatan megap-megap juga. Kita lihat saluran napas di dadanya misalnya, tidak ada tarikan-tarikan lekuk-lekuk di dinding dada, kan nggak ada. Jadi sebenarnya yang pertama adalah pastikan dulu si anak ini asma atau bukan, atau hanya penyakit alergi yang lain. Benar. Nah itu yang perlu, yang pertama. Ketika seseorang anak sudah benar 100% dinyatakan asma, maka yang perlu dilakukan orang tua adalah menghindari pemicu. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa asma adalah penyakit alergi dan alerginya terjadi di tingkat saluran napas yang namanya bronkus. Nah, kalau pemahaman umum awam ya, identiknya dengan kain berminyak, jangan dekat api, karena kalau dekat api pasti terbakar. Benar. Nah, apakah asma ini bisa disembuhkan total? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah asma itu hanya bisa diredakan serangannya. Penyempitan saluran napas itu dikasih obat, dia lebar balik. Nah, itu. Jadi peran yang paling penting adalah peran keluarga. Yang pertama mencari pemicunya apa kira-kira. Begitu pemicunya diketahui, pemicunya ditiadakan. Sehingga tidak munculnya sering-sering serangan. Pertanyaannya apa dampaknya kalau sering-sering muncul serangan? Ketika serangan terjadi secara mekanisme penyakit, dia akan dihasilkan berbagai sitokin peradangan di sekitar saluran napas. Zat kimia yang keluar di dinding saluran napas ini untuk jangka panjang berdampak terjadinya kerusakan pada dinding saluran napas. Nanti kalau sering-sering sekali dan asmanya sering berat, di hari tuanya nanti akan terjadi kekakuan di saluran napasnya. Oh, itu efeknya maksudnya kaku yang seperti apa dok? Kembang kempisnya itu, jadi tidak bisa melebar normal seperti layaknya anak-anak normal nantinya kalau dan udah itu sering-sering. Makin susah bernafas ya? Iya, makin susah bernapas nanti di hari tuanya. Jadi dia dinding saluran napasnya itu tidak berfungsi maksimal. Oleh karena itu, seorang anak yang asma nanti kita ukur dalam 1 bulan dia serangannya berapa kali misalnya kan, sehingga kalau misalnya di atas 6 bulan cuma sekali, itu kan dianggap serangannya episodik nanti, klasifikasinya keringan.
Kemudian kalau keseringan sekali ada episodik berat, ada nanti yang persisten sepanjang hidupnya ngik-ngik terus. Nah, anak-anak yang udah ngik-ngik terus di sepanjang hidupnya itu harus ada obat khusus. Obat khususnya itu yang disemprotkan ke saluran napasnya itu adalah obat-obat golongan steroid. Obat-obat golongan steroid itu untuk melawan zat kimia yang muncul ketika serangan terjadi, sehingga zat kimia itu bisa dieliminir dan tidak merusak struktur dari dinding bronkus tadi, sehingga si anak itu diharapkan sampai hari tuanya struktur saluran napasnya tetap normal. Itu namanya terapi jangka panjang. Dalam tata laksana asma kan dikenal dua, terapi jangka pendek, terapi jangka panjang. Terapi jangka pendek adalah terapi yang diberikan ketika si anak sedang serangan, sedang megap-megap itu, diobatin lega. Atau obatnya sering disebut sebagai obat pelega. Kemudian terapi jangka panjang pada asma-asma yang sering-sering kuman itu diberikan obat golongan steroid yang dihirupkan misalnya per hari kan, sehingga nanti walaupun dia serangan, struktur dari saluran napasnya nanti tidak akan terganggu rusak, sehingga nanti di hari tuanya dia tetap hidup seperti biasa. Iya, dan lagi-lagi orang tua yang harus bisa mengontrol ini ya dok. Namanya juga anak-anak pasti nggak bisa mengontrol sendiri seperti itu ya. Dan yang pasti untuk Anda rekan Jati di obrolan menarik hari ini ya, seputar untuk Anda yang saat ini sudah mencari tahu mengenali tanda dan gejala asma pada anak, semoga bermanfaat informasinya dan gak kerasa sudah 1 jam ngobrol sama Dokter Bakhtiar hari ini. Terima kasih dokter waktunya. Sama-sama. Semoga ada waktu di lain kesempatan membahas tema yang lebih menarik lagi. Ya. Penyakit yang lain di luar asma. Iya, dan dokter hari ini juga masih banyak beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikan ya dok ya. Balik ke rumah sakit. Dan untuk Anda rekan Jati, terima kasih yang sudah konsen di 103,6 Jati FM. Anda terus menyimak obrolan menarik di Sketsa Keluarga, membangun negeri dari keluarga. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM. Dan untuk Anda nanti yang ingin menyimak kembali obrolan Jati FM, Anda boleh mendengarkannya di Instagram Jati FM rekan Jati, di IGTV Instagram ya. Jadi Anda boleh melihat obrolan menarik bersama Dokter Bakhtiar hari ini. Terima kasih sekali lagi waktunya dokter. Dan untuk Anda rekan Jati jangan kemana-mana, pastikan tetap terus konsen di 103,6 Jati FM, Daraf Banda Aceh.